Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu yang pertama adalah saya Pandu Pangestu, kedua Muhammad Arif, ketiga Pari Absal Mufid, keempat Dwi Okta Prastio dan terakhir adalah Wahyu Iban. Di sini kami akan menjelaskan alat penukar kalor yaitu engine cooling system di bawah bimbingan dari Bapak Oscar Firdaus Hamzah STMC. Izinkan kami untuk menjelaskan materi kami. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian dari engine cooling system. Pertama adalah pengertian dari engine cooling system adalah suatu sistem yang dirancang untuk menghilangkan panas dari suatu objek atau ruangan agar tetap pada suhu yang diinginkan. Sistem pendingin bekerja dengan memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki suhu dan yang lebih rendah. Engine cooling system juga memiliki tujuan utama, yaitu adalah menjaga suatu sistem agar tetap stabil, mencegah kerusakan atau overheating yang dapat terjadi akibat penumpukan panas berlebihan. Sistem pendingin sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pendingin udara, lemari es, komputer, kendaraan, dan banyak lagi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Muhammad Arif. Untuk Muhammad Arif, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komponen sistem pendingin. Yang pertama ada radiator. Radiator merupakan komponen yang paling utama dalam pendinginan mesin. Fungsi radiator yaitu untuk mendinginkan suhu air pendingin mesin setelah sebelumnya air tersebut menyerap kalor panas dari mesin. Di radiator inilah air bersuhu panas didiamkan sebentar untuk dibuang panasnya dan didinginkan suhunya. Proses pendinginan dilakukan dengan mengalirkan angin menuju ke kisi-kisi radiator tempat air pendinginan berada. Yang kedua, termostat. Berikutnya ada termostat yang berupa sebuah katup bekerja secara otomatis ketika terjadi perubahan suhu pada air pendingin mesin. Bagian ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin dari mesin ke radiator dan sebaliknya berdasarkan perubahan suhu di dalam mesin. Katup termostat akan otomatis terbuka ketika suhu air pendingin mesin mencapai kisaran 80 derajat Celcius. Yang ketiga ada water pipe. Water pipe adalah saluran air di luar mesin dengan bentuk seperti pipa dan terbuat dari material logam. Fungsinya untuk mengalirkan air pendingin dari mesin menuju ke termostat, radiator, kemudian bypass hose. Komponen ini kerap dipasang di bagian water pump. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fahri. Pada Fahri, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komponen sistem pendingin. Yang keempat yaitu water pump. Water pump adalah pompa air sistem pendingin pada mobil. Fungsinya adalah memompa air pada saluran sistem pendingin mesin agar bisa berputar dan bersirkulasi ke seluruh saluran pendinginan, mulai dari radiator, mesin, hingga kembali lagi ke radiator. Yang kelima adalah hose radiator. Bagian dari sistem pendinginan mesin ini kerap pula disebut sebagai selang radiator, terbuat dari bahan karet yang desain khusus. Hose radiator mampu menahan tekanan air yang bersuhu panas di dalam mesin. Selang radiator ini berfungsi sebagai sambungan antara mesin dengan radiator agar air dapat bersirkulasi dan didinginkan dengan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu adalah fan radiator. Sesuai namanya, fan radiator adalah kipas yang bertugas menggerakkan angin agar dapat mendinginkan air di dalam radiator. Kipas ini dipasangkan pada motor radiator maupun bagian puli. Jika dipasang dengan motor, maka kipas digerakkan otomatis oleh komputer mesin. Namun, jika dipasang pada puli, maka kipas digerakkan oleh mesin yang dihubungkan dengan tali kipas. Yang terakhir adalah temperature gauge. Temperature gauge adalah alat ukur suhu dan temperatur air pendingin yang bisa kita lihat sebagai indikator suhu. Ketika mobil overheat, maka Anda bisa cek indikator suhu di dashboard dan dapat segera mengambil tindakan untuk menghindari kerusakan mesin yang lebih parah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Ibnu Hibban. Sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin pada mesin,
Berikut ini adalah komponen sistem pendingin. Yang pertama termostat, lalu selang radiator, tutup radiator, kemudian radiatornya. Selanjutnya kipas pendingin, pompa air, dan reservoir. Cara kerja sistem pendingin dibagi menjadi dua, yaitu saat mesin masih dingin dan saat mesin sudah panas. Saat mesin masih dingin, termostat masih dalam keadaan tertutup. Karena termostat baru akan terbuka jika suhu pada mesin melebihi dari 80 derajat Celcius. Dengan menutupnya termostat, maka saluran menuju radiator juga tertutup, sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin. Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin bisa tercapai. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dwi Okta. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Wahyu Ibnu Hibban. Saat mesin sudah panas, saat pada mesin melebihi 80 derajat, maka hal ini menyebabkan katup pada termostat terbuka secara otomatis. Dengan terbukanya katup tersebut, maka cairan pendingin yang baru akan mengalir ke bagian mesin dan menggantikan cairan pendingin yang sudah panas. Kemudian cairan pendingin yang sudah panas akan masuk kembali ke radiator dan akan didinginkan oleh kipas radiator tersebut. Di dalam radiator suhu cairan pendingin akan diturunkan. Jika suhu cairan pendingin sudah diturunkan, maka akan disirkulasi kembali menuju mesin. Siklus ini akan berulang terus-menerus selama mesin masih bekerja. Saat tekanan di dalam sistem pendingin semakin naik, hal ini akan menyebabkan katup tekan pada radiator akan membuka. Dengan terbukanya katup, tekanan pada radiator, hal ini menyebabkan cairan pendingin masuk ke dalam tabung reservoir. Maka tekanan akan tertutup kembali jika tekanan di dalam sistem pendingin rendah. Saat tekanan di dalam sistem pendingin turun sehingga timbul kevakuman, maka katup vakum pada radiator akan terbuka sehingga cairan pendingin dari reservoir akan mengalir masuk menuju sistem pendingin. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Nihwan Nur Fajri. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan presentasi dari kelompok kami. Sistem pendinginan mesin dirancang untuk menjaga suhu mesin dalam batas yang aman dan optimal. Sistem pendinginan mesin terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain radiator, kipas, termostat, pompa air, dan saluran pendingin. Panas yang dihasilkan oleh mesin akan diserap oleh cairan pendingin, kemudian dipindahkan ke udara melalui radiator. Oke, baiklah, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.